Welcome to podcast Dadakan. Di sini aku Jovita sebagai moderator di podcast kali ini. Nah, sekarang aku di sini nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh tiga temanku. Ada Melviana, Sharon, dan Valencia. Halo. Ya, halo. Halo, halo. Gimana nih kabar kalian? Aku harap di masa pandemi ini semuanya sehat-sehat semuanya ya. Oke, gimana kalau kita langsung ke pembahasan kita hari ini? Aku mau nanya nih, menurut kalian kesejahteraan masyarakat itu seperti apa sih? Dan menurut kalian realisasi dari terciptanya kesejahteraan masyarakat itu gimana? Oke, kalau menurutku sih kesejahteraan masyarakat itu seperti kebutuhan dan juga kehidupan masyarakat yang terpenuhi dan juga terrealisasikan dengan baik. Realisasinya bisa terjadi dengan cara menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan juga harmonis. Oke, kalau menurut Nafiana gimana? Nah, kalau menurutku, kesejahteraan masyarakat itu adalah tidak ada masalah ekonomi dalam mencukupi kebutuhan utama, seperti makan sehari-hari dan juga pakaian. Nah, kesejahteraan masyarakat dapat terrealisasikan dengan adanya lowongan pekerjaan di berbagai daerah di Indonesia. Oke, kalau menurut Sharon? Nah, kalau dari aku ini, kesejahteraan masyarakat itu kondisi yang ideal bagi setiap masyarakat di suatu negara. Nah, kondisi ideal ini seperti misalnya kebutuhan jasmani dan rohaninya tercukupi, sehingga masyarakat itu bisa hidup dengan layak. Oke, berarti kalau aku simpulin nih, menurut kalian kesejahteraan masyarakat itu adalah terciptanya keadaan di mana kebutuhan masyarakat itu tercukupi dengan baik gitu ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial itu yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Nah, di kesempatan hari ini, aku mau angkat salah satu kasus kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selama masa pandemi ini kan pemerintah ada memberikan bansos, beri bantuan sosial ke masyarakat. Nah, menurut kalian, apakah dengan pemberian bansos ini sudah efektif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat itu? Aku ingin dengar jawaban dari Melviana dulu nih. Menurut aku, bansos dari pemerintah ini masih kurang efektif karena di daerah-daerah kecil yang ada itu diberikan terlambat dari tanggal yang ada menyebar di media berita, seperti berita harian yang ada di Google. Dan sangat memungkinkan bahwa masyarakat itu tidak menerima sejumlah dana utuh dari berita yang ada. Oke, oke. Kalau menurut Sharon gimana? Kalau menurutku itu pemberian bansos ini bisa sudah efektif untuk kesejahteraan masyarakat kalau misalnya sudah direalisasikan dengan benar. Namun jika misalnya pemberian bansos ini malah disalahgunakan, tentunya pasti tidak efektif dan malah menyusahkan masyarakat yang terkena dampak pandemi. Oke, kalau Velin? Kalau menurut aku sih, bansos pemerintah itu sudah efektif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena di masa pandemi ini pasti banyak sekali lah masyarakat yang terdampak. Sehingga sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan di saat-saat masa sulit untuk mencari uang. Karena pasti banyak yang di PHK atau dipotong gajinya. Oke, oke. Thank you atas jawaban kalian. Nah, kalau dari jawaban kalian berarti bansos ini efektif gitu ya. Tapi jika disalahgunakan akan jadi tidak efektif untuk kesejahteraan masyarakat ini. Nah, tadi juga udah disinggung sama salah satu dari kalian, kalau bansos di masa pandemi ini jika disalahgunakan itu akan bakalan berakibat negatif gitu ya. Nah, aku mau angkat salah satu kasus kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kira-kira kalian pernah dengar berita tentang adanya korupsi dalam penyaluran bansos ke masyarakat di masa pandemi ini nggak? Kalau aku sendiri sih belum pernah dengar ya. Kalau yang lainnya? Hmm, kalau aku pernah dengar dan pernah lihat sekilas gitu, tapi nggak terlalu tahu secara spesifik tentang berita itu sih. Aku juga pernah dengar sih, tapi nggak terlalu detail gitu. Oke, oke. Kalau gitu aku bakalan jelasin secara singkat tentang kasus bansos ini. Nah, di masa COVID-19 ini kan pemerintah memiliki proyek untuk menyalurkan bansos ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi di dana bansos ini ternyata diselidiki terdapat kasus korupsi senilai 20,8 miliar dari 5,9 triliun dana bansos dan adanya tindakan ketidakadilan terhadap paket bansos ini, di mana banyak masyarakat yang mengatakan bahwa kualitas beras, susu, telur yang diberikan ini tidak bagus, di mana masa kadaluarsanya itu sangat singkat. Dan juga ada sarden yang sudah bau dan minyak goreng itu yang tidak ada di pasaran gitu.
Dan adanya yang mengatakan juga kalau kualitas dari paket bansos itu lama-kelamaan menurun. Nah, bagaimana tanggapan kalian terkait kasus ini jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat? Nah, aku sendiri mau memberi tanggapan nih. Kasus ini tuh bisa dihubungkan dengan ideologi negara. Karena kita tahu bahwa ideologi negara sendiri itu adalah Pancasila, ya kan, yang terdiri dari 5 sila. Jadi menurutku sih bisa dikaitkan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dilihat dari kasus yang disebutkan tadi, bertentangan dengan sila kelima, karena di mana seharusnya dana yang bisa dialokasikan kepada masyarakat ternyata dikorupsi oleh pejabat negara, yang sebenarnya itu adalah bagian untuk masyarakat itu sendiri. Jadi munculnya adanya ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Ya, aku setuju. Selain itu, kasus tersebut juga sudah menimbulkan masalah sosial, di mana hal ini bisa dilihat dari kualitas sembako yang diberikan tidak sama rata, ada juga yang kualitasnya bagus, dan ada yang kualitasnya rendah. Selain itu, masih ada juga beberapa daerah yang belum 100% mengkonfirmasi data penerimaan bansos mereka dengan data kependudukan, sehingga program bansos ini masih belum tepat sasaran. Sehingga hal ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial di antara masyarakat. Kalau dari aku tentang kasus ini ya, dari kasus ini bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menurun gitu menurutku ya. Wah, tanggapan kalian tadi itu lengkap dan bagus banget sih menurutku. Tadi juga ada yang mengaitkan dengan keadilan masyarakat atas adanya tindakan korupsi, adanya penimbunan masalah sosial atas buruknya kualitas bansos untuk masyarakat, dan juga adanya penurunan kepercayaan masyarakat atas pemerintah. Nah, aku mau tahu nih, menurut kalian solusi apa yang harusnya dilakukan atas kasus ini? Kalau menurutku sih, solusinya itu saat adanya pembelian bahan-bahan bansos, adanya pengecekan kualitas yang sangat ketat, sehingga tidak ada lagi terjadinya kualitas yang rendah dibagikan kepada masyarakat itu sendiri. Selain itu juga mungkin dari KPK bisa semakin ketat nih dalam mengawasi dana yang disalurkan pemerintah bagi masyarakat agar bisa meminimalisir kasus korupsi agar tidak terjadi seperti ini lagi. Kalau dari aku mungkin bisa dari mengkonfirmasi data penduduk setempat yang sudah menerima paket bansos tersebut ya, sehingga bansos bisa tersalurkan dengan baik dan secara merata. Oke, solusi kalian ini kalau aku dengar itu sangat bagus dan realistis sih. Dan semoga masalah seperti ini itu tidak terulang lagi agar masyarakat Indonesia bisa semakin sejahtera ke depannya. Nah, terima kasih untuk Felin, Sharon, dan Melviana yang sudah meluangkan waktunya untuk acara podcast dadakan hari ini. Saya Jovita, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.